Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Mondala Tangdipiang dengan NIM 212790006. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video saya untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas peran organisasi internasional dalam mengelola dampak interkoneksi ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi, saya akan memperlihatkan pokok pembahasan yang akan saya bahas untuk beberapa menit ke depan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas ada 5, yaitu yang pertama, definisi organisasi internasional dalam mengelola dampak interkoneksi ekonomi. Yang kedua, ada contoh organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi. Yang ketiga, ada peran organisasi internasional dalam mengelola dampak interkoneksi ekonomi. Yang keempat, ada cara lembaga kerjasama ekonomi internasional mempengaruhi ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari lembaga kerjasama ekonomi internasional bagi suatu negara. Kemudian yang pertama, definisi organisasi internasional dalam mengelola dampak interkoneksi ekonomi. Jadi, organisasi internasional dalam mengelola dampak interkoneksi ekonomi adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengatur agenda internasional yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, kerjasama internasional, pengaruh globalisasi ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan investasi. Organisasi internasional ini membantu mengatur agenda internasional yang berkaitan dengan pengelolaan risiko dalam lingkungan ekonomi global, seperti meningkatkan perdagangan internasional, terbukanya lapangan kerja baru, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, organisasi internasional juga membantu mengatur agenda internasional yang berkaitan dengan kerjasama internasional, seperti upaya untuk memperkuat komitmen mengatasi dampak negatif globalisasi ekonomi. Kemudian ada contoh organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi. Di sini saya ambil contoh 5. Yang pertama yaitu OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara pengekspor minyak. Yang kedua, APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation atau kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Yang ketiga ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Yang keempat ada UNDP atau United Nation Development Program atau program pengembangan PBB. Yang kelima ada UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization, yaitu organisasi pengembangan industri PBB. Kemudian kita lanjut bagaimana cara lembaga bekerja sama ekonomi internasional mempengaruhi ekonomi suatu negara. Jadi di sini ada 5 cara lembaga kerjasama ekonomi internasional dalam mempengaruhi ekonomi suatu negara. Yang pertama yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan struktur kegiatan ekonomi nasional suatu negara. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi. Melalui kerjasama ekonomi internasional, negara-negara dapat saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara yang pada akhirnya diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada perluasan pasar. Kerjasama ekonomi internasional dapat membantu memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa suatu negara, yang pada gilirannya dapat memajukan perdagangan dunia. Yang keempat ada peningkatan produktivitas. Melalui kerjasama ekonomi internasional,
negara-negara dapat mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi yang berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi suatu negara. Dan yang kelima yaitu peningkatan lapangan kerja. Jadi kerjasama ekonomi internasional juga diharapkan dapat membantu memperluas lapangan kerja dan menambah wawasan dan menambah devisa negara. Jadi ini dia ada 5 cara lembaga kerjasama ekonomi internasional untuk mempengaruhi ekonomi suatu negara. Kemudian ada peran organisasi dalam mengelola dampak interkoneksi ekonomi. Di sini saya ambil ada 3. Yang pertama mengatur agenda internasional, yang kedua pengelolaan risiko, dan yang ketiga kerjasama ekonomi internasional. Kita ke poin yang pertama, mengatur agenda internasional. Organisasi internasional membantu mengatur agenda internasional yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional, perdagangan, investasi, dan pengembangan ekonomi. Yang kedua, ada pengelolaan risiko. Organisasi internasional membantu mengatur agenda internasional yang berkaitan dengan pengelolaan risiko dalam lingkungan global, seperti meningkatnya perdagangan internasional, terbukanya lapangan kerja baru, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi internasional. Organisasi internasional juga membantu mengatur agenda internasional yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional, seperti upaya untuk memperkuat komitmen mengatasi dampak negatif globalisasi ekonomi. Jadi ini dia yang saya ambil, ada 3 peran organisasi internasional dalam mengelola interkoneksi ekonomi. Kemudian ada juga manfaat dari lembaga kerjasama ekonomi internasional bagi suatu negara. Di sini saya ambil ada 4, yaitu meningkatkan perekonomian antar negara, meningkatkan taraf hidup, memperluas ketersediaan lapangan kerja, dan yang terakhir mempercepat pembangunan nasional. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian antar negara. Kerjasama ekonomi internasional dapat membantu meningkatkan perekonomian antar negara, seperti melalui perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Kerjasama ekonomi internasional dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti melalui peningkatan pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga yaitu memperluas ketersediaan lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional dapat membantu memperluas ketersediaan lapangan kerja, seperti melalui peningkatan investasi dan peningkatan pendapatan negara. Yang terakhir yaitu mempercepat pembangunan nasional. Kerjasama ekonomi internasional dapat membantu mempercepat pembangunan nasional, seperti melalui peningkatan investasi, peningkatan produksi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Jadi ada banyak sekali manfaat lembaga kerjasama ekonomi internasional bagi suatu negara, karena dengan adanya lembaga tersebut akan membantu bekerja lebih efisien dan lebih teratur untuk meningkatkan perekonomian antar negara. Nah, itu dia tadi beberapa materi yang saya bawakan terkait peran organisasi dalam meningkatkan interkoneksi ekonomi di suatu negara. Pada akhir presentasi saya, kesimpulannya, peran organisasi internasional dalam mengelola dampak interkoneksi ekonomi antara lain adalah mengatur agenda internasional yang berkaitan dengan pengelolaan risiko dalam lingkungan ekonomi global, kerjasama ekonomi internasional, dan pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara dapat berpengaruh pada ekonomi suatu negara. Organisasi internasional juga membantu memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa suatu negara, meningkatkan produktivitas,
memperluas ketersediaan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan nasional. Lembaga kerjasama ekonomi internasional juga memberikan manfaat bagi suatu negara, seperti meningkatkan perekonomian antar negara, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengisi kekurangan dan kebutuhan, memperluas ketersediaan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan nasional. Itu dia materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.